Inspirasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda. Resi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Rasi, sesuai dengan janji saya tadi di awal di sesi yang pertama, kita di sesi yang kedua bakal ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema yaitu tata laksana bau mulut atau halitosis ya. Sudah ada narasumber kita dari Rumah Sakit Saidiman Magetan yaitu Dr. Adam Widya Wicaksono. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mas. Alhamdulillah ketemu di acara ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman dengan tema yang sangat luar biasa juga ini sering dialami oleh masyarakat yang tentunya mengeluhkan dengan bau mulut ya, Dok ya. Iya. Tentunya untuk pagi kali ini mungkin sahabat Rasi juga mau tanya mengenai bau mulut. Anda bisa telepon di 0351 896 137 atau bisa tanya di WhatsApp-nya di 0811 30 20 906. Baik, Dok, ini mungkin masyarakat di Magetan juga pendengar Radio Rasi FM yang lagi nonton dan juga yang lagi dengerin di visual di aplikasi Space dan di rasifm.co.id ini belum tahu namanya tata laksana bau mulut atau halitosis ini. Nah, sebenarnya sih apa sih, Dok? Mengenai bau mulut ini, monggo. Ya, baik. Jadi di sini saya memang sengaja mengangkat tema bau mulut karena bau mulut ini hampir setiap orang mungkin mengalami seperti itu ya. Jadi bau mulut ini sendiri itu adalah normalnya mulut kita ini tidak ada baunya, normal-normal saja kalau dalam kondisi yang normal. Tetapi dalam kondisi tertentu bisa muncul yang namanya bau mulut atau halitosis. Nah, ini banyak banget penyebabnya. Jadi nanti akan kita bahas satu-satu nantinya. Seperti itu. Iya. Baik ya, tentunya saudara Rasi yang pengen tahu mengenai penyakit ataupun tata laksana bau mulut atau halitosis ini, Anda bisa bertanya sekali lagi saudara Rasi ya di teleponnya di 896 137 atau di WhatsApp-nya di 0811 30 20 906. Nah, bicara dengan bau mulut ya, Dok ya, pasti karena kita mungkin kalau yang normal itu tidak berbau ya, Dok ya, harusnya sebenarnya tidak berbau. Ya, harusnya seperti gitu. itu. Tapi pada umumnya itu memang ya semuanya itu tergantung dari kesadaran setiap orang ya, Mas ya. Jadi ada yang aware terhadap kesehatan mulutnya, ada yang mungkin abai. Nah, kalau yang abai otomatis ya itu tadi bau mulut itu. Bau mulut ya. Seperti itu. Nah, itu bau mulut itu kadang disebabkan oleh gigi berlubang nggak sih, Dok? Ya, jadi memang gini, kalau untuk bau mulut itu sendiri penyebabnya pada prinsipnya itu bisa lokal itu maksudnya di dalam rongga mulut. Bisa juga tubuh kita itu sebenarnya mengirimkan tanda-tanda bahwa ada penyakit lain yang ditandai oleh bau mulut. Jadi yang pertama itu kalau lokal dari gigi ya. Kalau dari gigi itu biasanya gigi berlubang. Gigi berlubang yang tidak dilakukan perawatan, tidak dilakukan penambalan, otomatis dia akan menjadi tempatnya makanan yang numpuk ya, Mas ya. Nah, betul. Itu nanti dia membusuk kan ya, bau akhirnya dari situ. Kemudian kalau dari mulut itu dari karang gigi juga bisa. Oh, bisa ya ternyata. Ya, jadi karang gigi yang tidak pernah dibersihkan atau mungkin membersihkan tapi intervalnya kurang tepat. Nah, itu juga bisa. Oh, jadi di berbagai penyebabnya juga ada ya, Dok ya, ternyata. Itu sebenarnya bagi kesehatan kita itu bermasalah nggak sih, Dok, karena bau mulut ini sebenarnya? Ya, jadi tanda bahwa ada tubuh kita itu mengirimkan suatu sinyal dengan tandanya itu bau mulut itu tadi. Misalkan pada orang-orang yang ada riwayat penyakit MAH atau asam lambung yang parah. Nah, itu juga bisa kalau dia sudah parah, asam lambung yang naik sampai ke dada akhirnya bisa memicu terjadinya bau mulut juga bisa. Kemudian pada orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang menyebabkan mulutnya kering, nah itu juga bisa menyebabkan bau mulut seperti itu. Ya. Jadi penyebabnya juga banyak ya. Ya, tidak cuma dari gigi dan mulut saja, tetapi juga
bisa dari organ tubuh yang lainnya, atau misalkan dia punya sakit tertentu mengkonsumsi obat yang menyebabkan mulut kering, itu juga bisa. Oh gitu. Baik ya, saudara sih mungkin yang mau bertanya silahkan bisa langsung telepon ya di 8961137 ataupun bisa WhatsApp saudara sih ya. WhatsAppnya bisa ditelepon di 0811 30 20 906. Nah, ini bicara soal bau mulut ya dok ya. Mungkin siapa saja sih yang bisa terkena penyakit ini? Ya, baik. Jadi bau mulut ini itu bisa kita jumpai mulai dari bayi pun itu bisa, asalkan dia sudah tumbuh gigi ya. Jadi mulai dari bayi, anak-anak, dewasa hingga sampai lansia yang sudah tidak punya gigi pun itu juga bisa mengalami yang namanya bau mulut. Nah, kenapa kok bayi itu bisa mengalami bau mulut? Karena dari ASI atau susu yang tidak dibersihkan. Nah, dia menempel di permukaan rongga mulutnya, akibatnya menimbulkan bau mulut. Kalau pada anak-anak rata-rata karena giginya itu berlubang ya, karena rampan karies. Kalau pada dewasa sama seperti yang tadi saya jelaskan, karena gigi lubang, karena karang gigi. Nah, kalau pada lansia ini kebanyakan pengguna gigi palsu yang tidak sesuai standar. Jadi biasanya kalau saya sering sekali menjumpai itu orang-orang lansia ataupun dewasa yang pakai gigi palsu tapi gigi lamanya belum dicabut. Oh gitu. Jadi ditumpuk di sisa akarnya. Nah, itu menyebabkan bau mulut. Oh gitu. Selain itu pada yang pakai kawat gigi atau behel yang tidak kontrol rutin, nah itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Jadi semua kalangan itu bisa mengalami yang namanya bau mulut. Jadi ketika kita memasang gigi palsu itu harus dicabut dari akarnya ya dok? Betul, ya, jadi sisa akarnya itu harus dicabut terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan infeksi dan supaya tidak ada bau mulutnya. Oh gitu. Jadi ini di Rumah Sakit Dr. Saidiman ini prakteknya jam berapa aja sih dok untuk halitosis ini? Ya. Kalau untuk konsultasi di klinik gigi dan mulut, kita buka selama jam hari kerja. Jadi kita mulai jam 8 sudah mulai pelayanan, harinya hari Senin sampai hari Jumat. Oh gitu. Seperti itu, mengikuti jam bukanya. Ya. Oke dok, ya memang halitosis ini kadang membuat kita terganggu saat kita ngobrol sama teman. Ya kan? Ya. Karena ini seorang mengeluarkan bau nafas yang tidak sedap yang berasal dari mulut kita. Nah, tentunya saudara sih kita bakal ngobrol lagi. Tentunya jangan kemana-mana, kita tetap merapat terus ya di 90,6 karena kita masih ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman dengan tema yaitu tata laksana bau mulut atau halitosis. Tentunya tetap merapat di 90,6 Radio Rasi Magetan. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara sih masih di acara ngobrol bareng dari Rumah Sakit Saidiman Magetan saudara sih. Tentunya dengan tema yang tentunya sering kita alami ketika kita merasa bau mulut ya dok ya. Nah, bicara soal bau mulut ya dok ya, tentunya ada beberapa penyebab yang tadi sudah disampaikan oleh dokter. Ini sudah ada yang bertanya nih untuk pagi ini dok. Ini selamat siang dok, mau tanya, saya mengalami bau amis di mulut dan di hidung ketika hendak bernapas dan suka tiba-tiba lemas. Ini penyebabnya apa sih dok? Ya baik, untuk pertanyaannya tadi, jadi sering bau amis sama sering lemas tiba-tiba. Iya betul. Ya, jadi begini. Yang pertama yang nanti harus kita lakukan adalah pemeriksaan rongga mulutnya terlebih dahulu. Jadi nanti kita cek, kita cari dulu penyebabnya di dalam rongga mulut itu apa. Apakah nanti memang ada giginya yang berlubang, ataukah tidak ada yang berlubang tapi ada yang goyang, ataukah kalau tidak ada yang goyang apakah ada karang giginya. Seperti itu. Tapi kalau saya menduga, ini saya belum periksa ya, tapi kalau saya menduga ada gigi yang berlubang atau tinggal sisa akar atau masalah apapun itu di gigi atas, di gigi atas. Kalau memang betul ada masalah di gigi atas, biasanya nanti kita lakukan pemeriksaan foto ronsen. Nah, nanti di foto ronsen itu juga kelihatan apakah ada infeksi. Yang mana tadi kan ada kata-kata lemes tiba-tiba. Lemes. Curiga saya juga bisa ada sinusitisnya. Nah, sinusitis sendiri itu juga selain bau ya, dia kan juga mengganggu sekali. Nah, dia itu juga bisa disebabkan karena gigi.
Jadi ada hubungannya antara sinusitis dengan gigi. Sebaiknya kalau saran saya, kalau memang sudah sering berulang seperti itu, segera diperiksakan. Oh, gitu. Monggo nanti bisa diperiksakan ke Poligigi Rumah Sakit Magetan. Nah nanti kita akan cek secara keseluruhan ya, seperti itu. Jadi mulai dari rongga mulutnya, dan jika perlu nanti kita ada pemeriksaan penunjangnya berupa foto ronsen. Oh gitu. Iya. Baik, terima kasih Dok. Dan ini bicara soal penyebabnya halitosis ini ya Dok ya. Mungkin tadi kan sudah beberapa yang sudah disampaikan oleh dokter. Dan tentunya yang sering yang gampang membuat bau mulut itu apa sih Dok? Yang paling sering menyebabkan bau mulut biasanya kalau dari rongga mulut ya itu tadi Mas. Jadi dari gigi berlubang itu tadi. Yang paling saya jumpai penyebab umumnya itu. Gitu ya. Iya, seperti itu. Gigi yang berlubang yang paling umum seperti itu. Nah, itukah apakah harus dicabut ya biar tidak bau, Dok? Nah, gini, kalau untuk tata laksananya, kalau untuk gigi berlubang itu pada prinsipnya cuma 2. Kalau nggak ditambal ya dicabut. Ya kan, Gitu ya. seperti itu. Nah, bagaimana keputusannya untuk nanti menambal atau mencabut itu tergantung dari hasil pemeriksaan kita. Kalau misalkan lubangnya itu masih kecil, tidak ada keluhan apapun, biasanya kita lakukan perawatan, kita penambalan. Ya, kalau misalkan lubangnya sudah terlalu besar, bahkan sudah menjadi sisa akar, kita sarankan untuk lakukan pencabutan seperti itu. Oh gitu ya. Jadi harus kalau memang sudah parah itu harus dicabut ya, Dok. Biasanya ya? iya. Nah, itu nanti berakibat nggak sih Dok kalau dicabut? Misalkan Untuk, apa? Misalkan kayak kemarin kan ada temen yang sempat ngomong ke saya, ya kan, saya gigi saya lubang di atas. Nah, kalau dicabut akan berefek kepada penglihatan kita. Itu sebenarnya bener apa hoax sih Dok? Oh iya. Ya memang saya sering sekali menjumpai pertanyaan seperti itu. Hampir ada pertanyaan seperti itu tuh setiap harinya. Jadi begini Mas, kalau untuk pencabutan gigi itu semua beresiko, baik itu atas maupun bawah sama-sama beresiko. Tapi kita meminimalkan resiko itu. Caranya bagaimana? Dengan pemeriksaan secara betul, dan pasiennya juga harus jujur. Begini, kalau untuk cabut gigi atas itu apakah bermasalah terhadap penglihatan atau tidak? Itu bisa saya simpulkan itu adalah hanya mitos saja. Itu mohon maaf, kalau saya melihat ya sebenarnya omongan itu adalah omongannya orang yang takut periksa gigi. Seperti itu. Iya, seperti itu. Karena ya alhamdulillah sampai sekarang ini enggak apa-apa itu, orang-orang cabut gigi atas juga enggak masalah. Nah, bagaimana dengan di luaran sana ada orang yang dicabut kemudian bermasalah dengan penglihatannya? Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa kalau kita mau cabut gigi itu enggak boleh asal. Maksudnya apa? Jelas kalau misalkan kondisi masih sakit tidak boleh langsung cabut. Kalau ada infeksi enggak boleh langsung cabut. Atau kalau misalkan pasien tidak merasa sakit tapi dokter melihat ada infeksi, ya jelas kita nggak mau nyabut. Nah, di sini kita perlu kerjasama kekooperativan antara dokter dan pasien. Jadi intinya begini, jujurlah kepada kita, ada riwayat penyakit apa saja, giginya sakit apa tidak, seperti itu. Karena kalau juga seperti tadi ada riwayat kencing manis juga, darah tinggi itu kan juga bisa berisiko juga nantinya. Tetapi kan tidak semua penyakit itu tidak boleh dilakukan pencabutan. Boleh kita ada riwayat darah tinggi atau kencing manis, boleh dilakukan pencabutan, tetapi ada pemeriksaan pendahuluannya seperti itu. Ya, jadi harus jujur ya, kita punya kooperatif, keluhan kooperatif. Kita pernah sakit apa, darah tinggi atau mungkin kadar gula tadi ya Dok ya, karena itu disampaikan ke dokternya. Harus jujur. Nah, untuk menjaga supaya bau mulut kita itu tetap segar dan tidak berbau itu apa saja sih Dok? Baik, jadi untuk menjaga ya. Jadi kalau menjaga itu lebih ke arah preventif, pencegahan kalau menurut saya. Kalau pencegahannya, yang pertama, ada atau tidak ada keluhan gigi, periksa ke dokter gigi itu paling tidak 6 bulan sekali. Kita nanti akan mengecek apakah ada lubang-lubang kecil yang bisa kita tambal, ataukah ada karang gigi yang harus kita bersihkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyikat gigi. Di daerah di Magetan ini terutama ya, saya sering sekali kalau tanya-tanya ke pasien, Pak Bu, biasanya kalau gosok gigi itu pas kapan? Seringnya waktu mandi. Bilangnya jawabnya seperti itu. Betul. Ya. Di sini saya ingin memberikan tambahan ilmu pengetahuan. Jadi boleh menggosok gigi saat mandi itu boleh, tidak dilarang. Cuman
untuk saat yang tepat menggosok gigi itu adalah waktunya itu 2 kali sehari. Yang pertama pagi hari setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, itu waktunya harus tepat. Itu sangat-sangat efektif untuk mencegah bau mulut. Bau mulut. Yang saran berikutnya yaitu berkumur setelah makan makanan apapun. Kakek saya, ini saya cerita, kakek saya itu umurnya itu waktu itu beliau sudah sedo, meninggalnya itu sekitar umur 70-an tahun, itu sampai meninggal itu giginya masih bagus semuanya. Masya Allah. Iya. Itu saya tanya apa kebiasaan beliau saat masa hidupnya, yaitu sering berkumur air putih setelah makan makanan apapun. Jadi nggak perlu nunggu waktunya gosok gigi, langsung kumur pakai air putih. Itu dilakukan oleh beliau seperti itu. Iya. Ya, seperti itu salah satu beberapa contoh-contoh. Contoh cara untuk kita menjaga pencegahannya ya, Dok ya. Jadi untuk saat ini saudara sih biasanya kalau mandi sambil gosok gigi ya kan. Kalau nggak mandi nggak gosok gigi berarti ya, Dok. Jadi seringnya seperti itu saya menjumpainya. Jadi kita harus menggosok giginya tadi ada 2 kali ya, Dok ya. Pagi setelah sarapan dan malam mau tidur. Sebelum tidur ya. Kuncinya di situ. Oh gitu ya. Dan tentunya sering berkumur setelah makan sesuatu ya, Dok. Makan makanan apapun. Berkumur air putih. Air putih hangat atau biasa aja? Tidak harus, pokoknya air putih. Iya, gitu. Karena air putih itu bisa melarutkan sisa-sisa makanan yang mau nempel ke gigi. Oh seperti gitu. itu. Jadi juga harus mengecek kesehatan gigi kita selama 6 bulan sekali. Iya, ya, Dok, ada atau tidak ada keluhan. Oh gitu. Jadi kalau kita nggak sakit ya tetap harus check up 6 bulan. Kan kita nanti biasanya melakukan prosedur pembersihan karang gigi, kemudian melakukan prosedur pengecekan apakah kita menemu lubang kecil apa tidak. Gitu ya. Itu. Oh iya, baik. Terima kasih, Dok yang sudah tadi menjawab juga dari pertanyaan dari pendengar Radio Rasi FM. Dan tentunya sahabat Rasi yang mau bertanya lagi silahkan ditunggu di teleponnya 8961337 dan juga di WhatsApp-nya di 0811 30 20 906 ya. Karena kita ngobrolnya asik sahabat Rasi ya, karena ini tata laksana bau mulut atau halitosis sahabat Rasi bersama Dr. Adam Widya Wicaksono dari RSUD Dr. Saidiman Magetan. Dan tentu jangan kemana-mana sahabat Rasi, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Rasi masih ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman. Ada Dr. Adam Widya Wicaksono dengan tema tata laksana bau mulut saudara Rasi atau halitosis. Nah, Dok ya, ini sudah ada yang bertanya lagi. Mungkin tadi kita sudah menjawabnya, tapi ini bertanya lagi ya, Dok. Ya, baik tidak. Saya Novita, Dok, mau tanya bau mulut yang tidak sedap dan tentunya sering. Saya sebenarnya sudah rajin menggosok gigi dan menggunakan obat kumur. Nah, kenapa sih kok tetap bau padahal gigi saya tidak berlubang loh, Dok? Terima kasih. Ya. Baik Mbak Novita, jadi begini, untuk tadi kan sudah bilang dia menggosok gigi secara bersih sudah benar, kemudian dia pakai obat kumur juga dan merasa giginya tidak ada berlubang. Kadang-kadang memang kalau tidak dilakukan pemeriksaan kita tidak tahu kondisinya seperti apa. Saran saya yang pertama tetap periksa dulu ke dokter gigi ya. Monggo silakan bisa konsultasi dengan kami di Poli Gigi Rumah Sakit Magetan. Biasanya nanti tetap saya akan melakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Saya cek dulu rongga mulutnya seperti apa, apakah ada lubang, walaupun memang kita mungkin tidak merasa ada lubang, tetapi kadang ada lubang kecil. Itu lubang kecil aja sudah bisa menimbulkan bau mulut. Gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, karang giginya bagaimana? Nah, apakah ada karang gigi yang tipis saja itu sudah bisa menimbulkan bau mulut. Yang ketiga, saya nanti juga cek apakah ada riwayat penyakit-penyakit tertentu seperti MAH atau asam lambung. Yang keempat, nanti tadi sudah bilang pakai obat kumur ya Mas ya. Betul. Jadi begini Mbak, dan untuk masyarakat Magetan ya. Jadi untuk obat kumur itu sebenarnya tidak diindikasikan. Jadi intinya tidak perlu dipakai. Kalau dokter gigi itu tidak menyuruh atau tidak ada indikasinya. Jadi misalkan begini, kita dalam kondisi sehat. Tidak sakit gigi katakanlah, atau tidak ada gusia bengkak, tidak infeksi ya.
kita tidak perlu pakai obat kumur, itu tidak perlu. Kenapa? Karena obat kumur itu adalah antiseptik alami, antiseptik. Kalau misalkan kita memakai obat kumur setiap hari rutin atau mungkin 2 hari sekali rutin, itu malah berbahaya. Kenapa berbahaya? Kumannya mati, jamurnya muncul. Oh gitu. Ya, jamur juga bisa menimbulkan bau mulut. Oleh karena itu penggunaan obat kumur itu sebenarnya harus dikontrol oleh dokter. Jadi tidak boleh asal pakai seperti itu, Mas. Jadi gitu. tidak, sebenarnya mohon maaf, tidak boleh kita memakai obat kumur setiap hari, itu Setiap tidak hari. boleh. Oh, Iya, gitu. tidak boleh. Berarti seperti yang saya alami ya dok ya, karena pernah sakit gigi juga ya dok ya. Saya kan pakai obat, enggak sembuh. Terus saya pakai obat kumur. Ternyata setiap hari memakai itu gigi kita malah keropos ya dok. Itu kenapa sebenarnya? Terus saya hentikan sampai sekarang. Ya, jadi memang begini Mas, kalau untuk obat kumur sendiri memang intinya jangan dipakai setiap hari karena juga kurang baik juga. Seperti itu, sama aja kalau kita itu dalam kondisi sehat walafiat tapi kita minum vitamin setiap hari rutin, setiap hari ya. Itu kurang bagus juga. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu saja. Begitu. Jadi saran saya untuk Mbak Novita, monggo silakan ayo konsultasi dengan saya, periksa langsung dengan kami di Poli Gigi Rumah Sakit Magetan. Monggo silakan. Ya. Dan ini pertanyaan yang ketiga ya dok ya. Ini dari Mas Angga. Selamat siang dok. Saya ini perokok berat. Ini apakah itu yang membuat bau mulut saya sampai saat ini tidak hilang-hilang dok, sampai gigi saya itu berwarna kuning? Baik, oke. Ya, jadi begini, perokok berat ya. Rokok itu mengandung nikotin. Nikotin itu bisa menempel di gigi. Jadi bukan karena gigi, tapi noda karena rokok. Jadi biasanya noda itu karena kopi, teh, dan rokok. 3 hal itu. Nah, memang ya untuk rokok itu ya dilema juga ya, seperti itu. memang kebiasaannya merokok, ya mau bagaimana lagi. Cuman sebenarnya bisa kita kurangi. Langkah pertama, kalau memang sudah jelas-jelas tadi ada noda atau bercak kuning itu tadi ya, kuning itu tadi, ayo segera ke dokter gigi, dibersihkan dulu. Satu itu. Jadi kotorannya atau karang gigi dan noda-nodanya kita bersihkan dulu. Yang kedua, boleh, monggo silakan kalau mau memang ngerokok, punya kebiasaan ngopi atau ngeteh, monggo, nggak apa-apa. Cuman setelah itu seperti tadi yang saya beritahukan di awal, langsung kumur pakai air putih. Jadi supaya nodanya itu tidak menempel di permukaan gigi, jadi otomatis bisa mengurangi yang namanya bau mulut. Begitu. Jadi harus rajin-rajin kumur pakai air putih. Oke dok, terima kasih. Dan tentunya terima kasih juga untuk Mbak Novi dan Mas Rangga yang sudah memberikan pertanyaan kepada dokter yang mengenai bau mulut tadi, Satrasi. Nah, bicara soal penanganan yang tentang holistis ini gimana sih dok? Ya, baik. Jadi begini, tadi kita sudah bicara tentang penyebab, ya kan, penyebab, pencegahan, dan tata laksananya sendiri seperti apa. Yang pertama, kalau saya intinya periksa dulu ya ke dokter gigi. Nanti kita akan melakukan pengecekan gigi secara menyeluruh. Kalau kita menemukan sumber utamanya itu dari gigi yang berlubang, nanti kita rawat. Kalau kita menemukan sisa akar, nanti tata laksananya kita cabut. Kalau kita menemukan karang gigi, nanti kita scaling atau kita bersihkan karang giginya. Dan 3 hal ini tadi bisa kita lakukan di Rumah Sakit Magetan. Jadi monggo untuk masyarakat Magetan yang mau perawatan gigi, mau tambal gigi, pencabutan gigi, atau membersihkan karang gigi, kita di Rumah Sakit Magetan bisa. Seperti itu, monggo kita bisa melaksanakan di Rumah Sakit Magetan. Baik, terima kasih Dokter Adam Widya Wicaksana yang tentunya sudah memberikan sedikit wawasan kepada kita Saudara, gimana penanganannya dan tentunya penyebabnya apa saja yang membuat bau mulut ya. Memang kalau kita bau mulut ngobrol sama teman, pasti teman kita menghindar. Tidak nyaman juga, ya kan? Dan tentunya bau mulut ini sebenarnya bukan penyakit ya dok ya. Iya, gimana ya? Memang itu adalah suatu keadaan.
suatu keadaan rongga mulut kita. Begitu. Oh gitu. Ayo monggo silakan yang mau nanti mau konsultasi, mau periksa gigi dengan kami di Poli Gigi Rumah Sakit Magetan, monggo silakan. Oke, Ya. baik ya saudara sih. Jadi untuk Anda nggak usah ragu untuk memeriksakan gigi Anda ke RSUD Dr. Saidiman Magetan. Tentunya apapun keluhan Anda mengenai bau mulut atau gigi berlubang, untuk membersihkan karang tadi ya dok, Bisa, ya bisa dilaksanakan di RSUD Dr. Saidiman. Nanti ketemu sama Dr. Adam loh. Ya, monggo silakan. Oke saudara sih, tentunya jangan kemana-mana, kita bakal kembali lagi ngobrol sehat, tentunya tetap merapat terus di 90,6. Dan masih kita tunggu untuk yang mau bertanya di teleponnya 8961137 atau di WhatsAppnya di 0811 30 20 906. Dan juga acara ini bisa Anda simak di aplikasi Space Radio dan juga di rasiafm.co.id dan di fanspage-nya Rasi 9060 FM. Saudara Rasi, tetap merapat terus ya di acara Ngobrol Sehat. Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara sih masih di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema tata laksana bau mulut atau halitosis. Saudara sih, dari narasumber kita ada Dr. Adam Widya Wicaksono. Saudara sih. Nah dok, bicara soal bau mulut tadi ya dok ya, apakah lidah itu juga berpengaruh mungkin karena ada kotoran atau itu, apakah harus dibersihkan dok? Ya, baik. Jadi sikat gigi ya, kalau misalkan kita melihat sikat gigi kita, itu selain bulu sikat, coba dibalik, itu ada bagian yang kasar seperti titik-titik atau garis-garis. Nah, itu bukan sembarang motif, jadi memang itu ada tujuannya. Itu gitu. Tujuannya adalah untuk menyikat lidah kita. Untuk menggosok gigi, lidah ya dok? Lidah, iya. Jadi kalau gosok lidah itu jangan pakai bulunya sikat itu, tapi pakai baliknya. Seperti itu. Oh jadi mungkin banyak orang yang belum tahu juga ya dok ya, ternyata wah ini kenapa ada titik-titiknya, ternyata ada titik-titiknya atau ada seperti garis ulir-ulirnya. Itu tujuannya adalah untuk membersihkan lidah kita. Jadi kalau kita melihat di lidah kita itu ada warna seperti putih-putih tapi itu bisa diangkat, nah itu sebenarnya adalah kotoran yang nempel terlalu lama. Kalau dibiarkan nanti bisa menyebabkan bau mulut juga bisa. Oh seperti gitu. itu. Dok, kemarin saya juga pernah ngobrol sama temen gitu ya. Katanya dia kan membeli benang gigi. Nah, saya jadi penasaran ya kan dok. Sebenarnya itu benang khusus atau memang benang-benang biasa gitu dok? Oke, jadi itu adalah memang dental floss ya. Dia benang gigi memang khusus untuk gigi. Jadi tidak bisa kita samakan dengan benang-benang yang lainnya. Gitu. Seperti itu, karena sifatnya adalah dia itu tidak sehelai benang gitu aja, tapi ada seperti elastisnya. Nah, dia fungsinya adalah untuk membersihkan sela-sela gigi. Jadi memang ya Kak Mas, kalau kita urutannya yang benar ya. Kalau kita gosok gigi itu, kita yang pertama kumur dulu, kemudian menyikat gigi kita, kemudian bukan menyikat, flossing. Jadi pakai dental floss itu tadi di sela-sela giginya. Kemudian diakhiri dengan kumur lagi. Jadi tahapannya itu memang lama. Kita sikat gigi itu gak bisa langsung katakanlah wah usuk-usuk sudah selesai. Ya biasanya 5 menit. 5 menit sendiri itu baru bisa kita katakan menyikat gigi dengan baik. Dan benar. Jadi kita menggosok gigi ini lamanya sampai 5 menit. Biasanya 5 menit. Itu kalau dengan prosedur flossing ya, dengan prosedur pakai benang gigi itu tadi. Tapi kalau menyikat gigi saja biasanya 2-3 menit itu sudah betul. Begitu kan. Sering banget ya kalau anak-anak kita itu gosok giginya ya cuman bagian itu toh, yang depan-depan toh, tapi bagian dalamnya enggak. Itu perlu kita latih sejak dini. Begitu. Nah, tadi bicara soal membersihkan dengan benang gigi tadi ya, Dok. Ini seharusnya dikerjainnya setiap mungkin seminggu berapa kali atau setiap hari dok sebenarnya? Setiap hari. Oh setiap hari? Dia kalau kita yang betul ya mas ya, yang betul itu setelah menggosok gigi. Jadi setelah menyikat gigi itu langsung flossing. Atau kalau misalkan kita setelah makan kan kita kan berkumur, kemudian ada yang tidak nyaman, nah itu kita bisa flossing. Kita pakai benang gigi itu. Benang gigi. Iya.
Oh gitu. Jadi Belinya di apotek ada itu. oh iya, baik dok. Ya tentunya saudara sih ya, memang kalau bicara soal bau mulut, memang ini adalah sering yang kita jumpai kadang teman kita. Ya. Nah ini dok, sebenarnya untuk bau mulut ini kadang ada yang memberikan tipsnya untuk mengkonsumsi ataupun lagi mengunyah permen. Nah Permen karet ya. iya itu sebenarnya baik nggak sih dok untuk kesehatan mulut kita juga gitu loh. Baik. Jadi begini, itu hanya menghilangkan sementara saja. Jadi gini, itu tidak mengobati, tapi hanya menghilangkan bau mulut secara sementara aja. Istilahnya apa ya, kamuflase. Sebenarnya masih bau, tapi dia pakai mengunyah permen karet itu, permen itu tadi. Nah, tetap cara yang benar adalah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Detail, iya. Nah, nanti kita cek, kita cari satu-satu penyebabnya itu dari mana. Oke. Begitu. Nah, jadi sebenarnya mengkonsumsi atau mengunyah permen ini hanya sifatnya sementara saja ya. Memang betul dia menghilangkan, tapi sementara saja. Sementara. Alangkah lebih baik untuk yang mungkin sering bau mulut lebih baik ke dokter. Konsultasi dengan dokter gigi dulu. Nah, biar lebih enak dan juga lega. Kenapa pengen tahu penyebabnya itu apa saja membuat ya. Baik dok, dan tentunya untuk tadi kita sudah membahas mengenai pengertian dari halitosis ya dok ya, siapa yang saja yang terkena juga dan juga penyebabnya dan penanganannya. Nah untuk pencegahannya ini yang belum ya dok, monggo. Ya. Jadi begini, untuk pencegahannya nantinya karena tadi penyebabnya adalah gigi berlubang, jelas. Yang nomor satu, gimana sikat giginya, waktu menyikat giginya itu harus tepat ya. Jadi pagi hari setelah sarapan sama malam sebelum tidur, kemudian sering berkumur dengan air putih setelah makan makanan apapun ya. Kemudian jangan lupa kalau misalkan ada sesuatu yang tidak beres terhadap tubuh kita, segera periksa. Maksudnya apa? Misalkan kita punya riwayat asam lambung ya, kemudian kalau pada lansia ada yang namanya kencing manis atau darah tinggi, itu segera periksa. Jadi itu termasuk dalam tahapan pencegahan, bukan pengobatan. Karena apa? Kita sudah waspada, oh saya ini ada kencing manis, oh saya ada darah tinggi. Segera diperiksakan supaya tidak nanti menjadi masalah di organ tubuh yang lainnya, termasuk di rongga mulut. Oh gitu. Begitu. Nah tadi kan ada penyebabnya seperti asam lambung ya dok ya. Mungkin untuk cara pencegahannya biar selesai gimana sih dok? Asam lambung ya. Iya. Jadi begini mas, asam lambung itu sendiri pada prinsipnya yang paling utama penyebabnya itu dari pikiran. Dari jurnal-jurnal itu memang mengatakan bahwa penyebab asam lambung yang paling sering itu adalah dari pikiran. Jadi stres kita, stressor kita, pressure kita, pikiran kita. Oleh karena itu yang paling penting kalau mengelola atau manajemen asam lambung ini adalah kita harus bisa mengelola hati kita, mengelola pikiran kita. Jangan sampai kita stres itu memang ya oke lah, memang kita ada katakanlah satu titik di mana kita stres, tapi ya harus segera kita kelola stres itu. Istilah kita adalah manajemen stres. Jadi seperti itu. Kemudian untuk obat-obatannya juga, kalau untuk asam lambung biasanya juga mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Yaitu juga perlu dikonsumsi juga supaya asam lambungnya tidak kambuh. Begitu. Dan pola makanan juga, pola makannya. Jadi kayak misalkan yang terlalu pedas, kemudian kecut ya, itu harus dikurangi atau bahkan dihindari supaya tidak kambuh asam lambungnya. Nah tadi juga asam lambung ini menyebabkan bau mulut juga ya dok ya. Jadi harus diobati dulu asam lambungnya ya. Betul, dikelola dulu manajemen asam lambungnya ya. Jadi istilah kita apa ya, kalau menyembuhkan 100% mungkin susah, tapi bisa dikelola asam lambung itu. Ternyata bagaimana dengan manajemen stres dan minum obat yang telah diberikan oleh dokter. Oh gitu. Baik dok ya, tentunya saudara sih itu dia tadi sedikit wawasan untuk Anda semuanya, ilmu kita ternyata gimana cara kita menghilangkan bau mulut saudara sih ya. Tentunya jangan kemana-mana karena masih ada yang mau bertanya, ditunggu di 8961137 karena di kesempatan siang kali ini kita masih ngobrol sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan, dan tetap merapat terus di 90,6 Radio Rasi FM Magetan.
Rasi 90,6 FM Radio Keluarga Anda. Saudara Rasi, kita di menit terakhir di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema tata laksana bau mulut atau halitosis. Saudara Rasi bersama Dr. Adam Widya Wicaksono. Nah Dok, ini sebelum kita tuntaskan mungkin ada pesan untuk pendengar Radio Rasi FM, monggo. Ya, baik. Jadi untuk bau mulut ini, monggo masyarakat Magetan yang masih ragu tentang bagaimana sih penanganan bau mulut ini, monggo silakan bisa konsultasi dengan kami di Poligigi Rumah Sakit Magetan. Jangan apa ya istilahnya kayak tadi ada yang pakai obat kumur tapi kok masih bau mulut. Nah itu jangan di apa ya diobati sendiri seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi kita harus, yang pertama kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Dari penyebab itu nanti kita baru tahu nanti penanganannya seperti apa. Nah monggo bisa konsultasi dengan kami di tim Poligigi di Rumah Sakit Magetan. Nah nanti selain untuk konsultasi tentang bau mulut di Rumah Sakit Magetan di Poligigi saat ini jenis-jenis layanan kami seperti yang utama yaitu penambalan gigi ya. Baik itu penambalan gigi dengan istilah kami komposit ya yang pakai sinar itu kami bisa. Kemudian untuk perawatan saraf gigi kami juga ada, monggo. Kemudian untuk pencabutan gigi, baik itu gigi susu, apa yang anak-anak itu ya, kemudian gigi dewasa kami bisa, dan beberapa operasi kecil kami bisa, dan untuk pembersihan karang gigi kami juga sudah melayani. Monggo silakan yang mau konsultasi gigi bisa ketemu kami di Rumah Sakit Magetan di Poligigi. Monggo. Gitu. Baik, untuk tipsnya sendiri untuk bau mulut saudara ini Dok. Iya. Intinya periksa rutin. Periksa rutin 6 bulan sekali ya. Nanti kita kita check up ya. Kemudian untuk yang sehari-harinya yaitu tadi sih kalau saya cenderung ke arah waktu menyikat giginya sama kebiasaan itu tadi kayak berkumur ya, seperti itu. Terus kalau yang berkumurnya tapi pakai air putih loh ya, bukan pakai obat kumur loh ya, seperti itu. Betul. Karena kalau pakai obat kumur itu dia sifatnya antiseptik, nanti takutnya kuman-kumannya mati, bakterinya mati, tapi malah timbul jamur, nanti malah bau mulut malah juga. Bahaya ya Dok. Ya, seperti itu. Jadi ya intinya ayo monggo ketemu kami dulu di Poligigi, konsultasi lebih lanjut, lebih enak kita periksa juga sekalian. Betul. Oke, terima kasih dokter yang sudah hadir di Radio Rasi FM Magetan, saudara Rasi. Dan tentunya demikian tadi ngobrol sehat kita bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema yaitu tata laksana bau mulut atau halitosis, saudara Rasi, dengan narasumber kita Dr. Adam Widya Wicaksono, saudara Rasi. Dan semoga bermanfaat untuk Anda. Yang belum tahu tadi ngobrol kita bisa nanti simak di YouTube-nya Rasi Magetan, dan jangan lupa untuk subscribe ya, dan like dan komen, saudara Rasi. Dan tentunya kita tuntaskan dulu ngobrol kita. Ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap merapat terus di 90,6 Radio Rasi FM Magetan. Saya Agus dan bersama Dr. Adam Widya Wicaksono mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, Radio Keluarga Anda.